Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini adalah hasil dari praktek pembelajaran di fase yang kedua. Selamat menyaksikan.
berdiri dulu, kita bernyanyi bersama dulu. Kita nyanyi bersama-sama Garuda.
di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Sekarang di belakangnya itu silakan dibalik. Ada teks lagi. Tadi itu teks pertama ya. Sekarang teks yang kedua. Mbak Dini. Pentingnya budaya tegur sapa. Senamnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedatangan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah mulai lancar membaca ya. Baik, tadi pada cerita yang pertama yang diawali dengan pada suatu hari Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Ya. Nah, coba sekarang unsur intrinsik apa saja sih yang terkandung di dalam cerita tersebut? Mulai dari tema. Temanya apa ya? Temanya apa? Tolong menolong. Iya apa tidak? Iya. Kalau penokohan, tokohnya ada siapa saja? Nenek Ija dan Pak Tulus. Nenek Ija dan Pak Tulus. Baik, Siva Marisa. Latarnya ada di mana? Di rumah. Rumah siapa?
siapa? Nenek Ija. Di rumahnya Nenek Ija, betul. Kemudian alurnya itu merupakan alur maju atau alur mundur. Ya, Mas Furkon, alurnya termasuk alur maju, pinter. Mas Rahmat, dipakai dulu maskernya, iya. Selanjutnya untuk amanatnya apa Mas Agung? Tolong menolong Ya. sesuai Sama. Iya, tidak apa-apa. Tolong menolong sesama warga. Jadi Pak Tulus itu kadesnya, kemudian Nenek Ija itu adalah warganya, ya kan? Di sana terjadi saling tolong menolong. Baik. Selanjutnya, coba Bu Guru meminta pendapat salah satu dari kalian tentang cerita yang tadi sudah dibaca, ya. Cerita tentang Nenek Ija yang sakit tadi, kemudian Pak Tulus mendapati di rumahnya. Baik, Amira, silakan. Ceritanya bagus apa tidak tadi? Bagus. Bagus. Kenapa bagus? karena menunjukkan persatuan warga menjaga Nenek Ija. Iya, menunjukkan persatuan warganya dalam menjaga Nenek Ija. Di situ kan sudah ada keterangannya. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Ya kan? Berarti persatuan dan kesatuan sembuh. Pulih itu adalah sembuh. Mas Rama duduknya yang bagus. Iya, kita. Baik. Sekarang kalian Bu Guru minta untuk membuat peta pikiran. Di bawah bacaan itu ada peta pikiran yang memuat judul, tokoh, sifat tokoh, pesan moral, tempat, awal cerita dan akhir cerita. Ini untuk mengasah kembali kemampuan kalian dalam menemukan unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita maupun dongeng. Seperti yang kemarin. Kemarin cerita apa ya? Ikan gabus dan tupai. Ikan gabus dan tupai. Nah, sekarang silakan melalui teks Pak Tulus dan Nenek Ija tadi
tegur sapa. Kemudian Mas Zidan, tokohnya ada siapa lagi? Nenek Ija dan Pak Tulus, betul. Setelah tokoh, kemudian ada sifat tokoh. Sifat tokohnya, Mas Furqan, Nenek Ija. Nenek Ija mandiri. Mandiri, ya, betul. Kalau Mas Rama, Pak Tulus sifatnya? Pak Tulus sifatnya saling menolong. Saling menolong, iya, berarti suka ya menolong Nenek Ija ya. Baik, Mbak Frida, tempatnya di mana kejadian tadi? Di rumah Nenek Ija, betul. Awal ceritanya, Mbak Nela, awal ceritanya bagaimana? Awal ceritanya Mbak Nela bagaimana? Kedatangan warga Sariwangi. Iya. Kalau akhir ceritanya Mas Zidan. Tegur sapa membangun kepedulian. Iya, tegur sapa membangun Kepedulian. kepedulian. Pintar. Pesan moralnya, Siva Marisa. Kita harus saling membantu dalam kesulitan. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Pintar ya. Ya, anak-anak, coba sekarang kita menyaksikan bersama sebuah video yang akan Ibu tampilkan. Ini Ibu tampilkan dari YouTube ya, tentang makna sila ketiga Pancasila. Kelas 4, tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PKN. Makna sila ketiga Pancasila. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari simbol dan makna sila pertama dan kedua. Lalu, apakah kalian ingat simbol dan lambang sila ketiga? Tepat sekali, sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ayo kita pelajari bersama supaya lebih paham. Gambar di samping adalah seorang TNI yang sedang mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Tugas tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, pekerjaan TNI tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ayo kita artikan simbol dan makna dari sila ketiga. Simbol sila ketiga adalah Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin dengan akar yang kuat. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga. Pohon beringin yang besar bisa digunakan oleh orang banyak untuk berteduh. Fungsi beringin ini juga menggambarkan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin rindang artinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Akar gantung dan sulur pada beringin melambangkan keberagaman Indonesia dari ras, suku, etnis, dan budaya menyatu dalam NKRI. Akar yang kuat ke dalam tanah menggambarkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Makna sila ketiga Ini adalah Pancasila. maknanya. Yang Ayo, pertama, perhatikan ya. damai dan persatuan. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. C. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan teman walaupun berbeda suku. Yang kedua, menjaga dan melestarikan budaya. Yang ketiga, rela berkorban
ketiga di rumah. Contohnya, mencintai sesama anggota keluarga. Yang kedua, saling bergotong royong membantu kakak dan adik. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga di sekolah. Contohnya, mengikuti upacara di sekolah secara hikmat serta melaksanakan piket bersama di kelas. Dan yang terakhir adalah pengamalan sila ketiga di masyarakat. Contohnya, ikut kerjasama membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah siswa-siswi ini sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baik, Aku sudah menyimak video ini. tadi sebelumnya ada gambar siswa yang sendirian, kemudian ada siswa yang bersama-sama. Itu sudah menggambarkan sila ketiga apa belum? Kenapa belum? Iya, karena berarti masih bersifat individu. Individu itu apa? Sendiri, ya kan? Tidak mengutamakan kepentingan bersama-sama, tetapi kepentingan sendiri saja yang dipikirkan. Jadi kalian menyaksikan video tentang sila ketiga dan makna sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Coba kita analisis dulu bersama-sama ya. Antara Pak Tulus dengan simbol sila ketiga Pancasila itu ada kaitannya. Pak Tulus itu sifatnya apa? Suka menolong. Nah, hal-hal baik apa yang bisa dicontoh dari Pak Tulus? Suka menolong, bertanggung jawab. Iya. Baik anak-anak. Jadi hasil analisis itu kita masukkan ke dalam LKPD yang halaman ada tulisannya ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Diskusikan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Iya, betul. Ayo silakan didiskusikan. Dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Semua mas, dijawab semua ya. Iya, dijawab semua. Baik, untuk perwakilan ketua kelasnya Siva Marisa, silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan berdiri sih. Ya. Dibacakan berdasarkan cerita di atas. Tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Suka menolong, bertanggung jawab. Ya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Sudah, karena menyatukan warganya menjaga Indonesia. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Sariwangi. Saling bersatu untuk tolong menolong. Ya, tepuk tangan untuk Siva Marisa. Baik, kemudian ya, sudah Mas Agung? Sudah. Dipakai dulu maskernya sama Mas Julian. Iya dong. Ya, tadi yang dijawab oleh Siva itu kan yang sudah kalian diskusikan, ya Mas Furqan? Sudah diskusi tadi? Sudah. Ya. Nah, tadi yang didiskusikan itu adalah tentang warga Sariwangi. Sekarang coba dari sila ketiga Pancasila dan video yang sudah kalian lihat, coba Mbak Siva Aulia. Ya, Bu Guru tadi belum tanya sama Mbak Siva. Mbak Siva, kalau di rumah yang kira-kira
betul. Saling mencintai sesama anggota keluarga, betul sekali. Nah, kemudian kalau yang dapat kita lakukan di sekolah. Di sekolah. Mas Furqan sudah apa? Mas, kalau di sekolah Mas, yang bisa dilakukan. Baik, tadi sudah dijawab sama Mbak Siva Aulia. Kalau di rumah itu berarti mencintai sesama anggota keluarga, ya, itu termasuk. Sekarang Mas Furqan, kalau yang di sekolah Mas, apa Mas? Iya, coba dijawab. Kelas, contohnya apa Mas? Melakukan piket bersama-sama. Iya, tepuk tangan. Melakukan piket bersama-sama di kelas. Kalau piketnya dilaksanakan sendirian sampai apa tidak? Sampai ya. Sekarang untuk mengembalikan semangat, coba semuanya berdiri lagi. Apa semangat? Silakan duduk kembali. Hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, ya. Mulai dari unsur intrinsik cerita, kemudian ada apa lagi? Sila ketiga Pancasila yang didapatkan dari cerita Pak Tulus dan Kak Ija itu apa? Dalam unsur intrinsik cerita kita bisa menentukan apa lagi? Tema, penokohan,
berlalu dari bumi pertiwi. Amin.